Pada akhir kisah Harry Potter, kita akhirnya mengetahui bahwa Severus Snape sangat menyayangi Harry. Bukan hanya menjelang kisah ini berakhir, tetapi hampir sepanjang kehidupan sekolah Harry di Hogwarts. Saat Harry bersekolah di Hogwarts, dalam berbagai kesempatan, Severus Snape sering melindungi Harry dari berbagai bahaya yang mengancam, meski seringkali hal itu tidak disadari oleh Harry. Hal ini tentu membingungkan bagi kita yang mengikuti kisah ini, mengingat hampir di semua episode, Snape selalu bersikap kejam atau sinis terhadap Harry Potter. Tak jarang Snape mempermalukan Harry di depan umum, atau memberikan tendensi jika Harry melakukan suatu pelanggaran. Dan hampir sepanjang tahun ajarannya di Hogwarts, Harry malah merasa bahwa Profesor Snape sangat membencinya dan cenderung seperti ingin mencelakainya. Maka dari itu, dalam video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai sikap Severus Snape tersebut. Dan saya merangkum ada 3 hal yang mungkin bisa menjadi sebab mengapa Severus Snape terlihat terlalu bersikap kejam terhadap Harry Potter. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk mendukung saya lewat subscribe, like, atau komentar pada video ini. Sebelum membahas satu persatu, kita harus melihat dahulu latar belakang hubungan Harry Potter dengan Severus Snape, yang merupakan siswa seangkatan dari James Potter dan Lily Evans, orang tua Harry. Severus Snape adalah teman masa kecil Lily Evans, ibu Harry Potter. Bukan hanya sekedar teman, tetapi Lily adalah cinta sejatinya. Tetapi persahabatan mereka berakhir setelah Snape tidak mau menuruti keinginan Lily agar meninggalkan statusnya sebagai pelahap maut. Pada saat bersamaan, Snape juga sangat membenci James Potter. James Potter bersama dengan geng perampoknya sering mengganggu Snape, bahkan pernah mempermalukannya di depan umum, yang menumbuhkan dendam tak termaafkan dalam diri Snape. Kebencian Snape terhadap James Potter semakin menjadi ketika musuhnya tersebut berhasil menikahi Lily Evans, orang yang tetap dia cintai meskipun mereka tidak lagi berbicara satu sama lain. Pada masa itu adalah masa kebangkitan pertama Lord Voldemort, dan Severus Snape merupakan salah satu pelayan setianya. Ketika Severus Snape mendengar ramalan yang menubuatkan bahwa anak yang akan mengalahkan Lord Voldemort akan lahir dengan ciri-ciri tertentu, dia segera melaporkan hal tersebut kepada Voldemort. Namun penyesalan segera datang ketika tahu bahwa ciri-ciri tersebut mengacu pada anak dari Lily Evans, dan dia tahu bahwa Lily tidak akan berdiam diri menyerahkan putranya. Snape lalu memohon kepada Voldemort untuk tidak membunuh Lily. Namun Snape akhirnya juga menghubungi Dumbledore untuk memberitahu permasalahan ini dan memintanya menyembunyikan Lily dan keluarganya. Dumbledore setuju, namun sejak saat itu, Severus Snape harus bersedia meninggalkan statusnya sebagai pelahap maut dan berada di sisi Dumbledore, dan Snape menyetujuinya. Namun hal yang sangat ditakutkan Snape akhirnya terjadi. Lily dan James dibunuh oleh Voldemort, meninggalkan putra sematawayang mereka yang masih hidup. Voldemort juga akhirnya kehilangan kekuatannya karena peristiwa itu, dan menghilang dari kehidupan masyarakat dunia sihir. Severus Snape yang kehilangan gairah hidup berniat untuk bunuh diri, namun bisa dicegah oleh Dumbledore dengan mengatakan Lily gugur karena melindungi nyawa putranya. Dia ingin agar Snape terus hidup untuk meneruskan perjuangan Lily, mengingat dia berkeyakinan bahwa suatu saat Voldemort pasti akan muncul kembali. Snape bersedia mengikuti kata-kata Dumbledore, dan sejak saat itu, dia hidup dengan satu tujuan, yakni melindungi putra Lily Evans, Harry Potter. Tak ada yang tahu tentang fakta ini selain dia dan Dumbledore. Severus Snape kemudian bertugas mengajar di Hogwarts, dan bahkan kemudian menjadi kepala asrama Slytherin. Baiklah Pottermania, itulah latar belakang hubungan antara Severus Snape dan Harry Potter. Sekarang, mari kita langsung melihat alasan mengapa Snape seringkali bersikap kejam kepada Harry Potter, meski sebenarnya dia sangat menyayangi anak itu. Ketika Harry mulai bersekolah di Hogwarts, asrama Slytherin yang dikepalai oleh Profesor Snape telah 6 kali secara berturut-turut memenangkan piala asrama, sebuah prestasi yang sangat hebat. Namun di balik itu semua, terdengar desas-desus di kalangan para murid bahwa Snape sangat pilih kasih. Dia terlalu mengistimewakan murid-murid dari asrama Slytherin. Snape tidak segan-segan memberi hukuman berupa pemotongan nilai kepada murid-murid dari asrama lain, tetapi gampang memberi pemakluman terhadap murid dari asramanya sendiri. Kabar tersebut akhirnya terkonfirmasi saat Harry mulai bersekolah. Harry datang ke Hogwarts dengan status sebagai anak istimewa yang sayangnya ditempatkan di asrama Gryffindor, pesaing abadi Slytherin. Snape seperti tidak rela nama asramanya terganggu oleh nama Harry Potter. Berulang kali Harry dan teman-temannya seperti Ron, Hermione, dan Neville dipermalukan oleh sang master ramuan. Tak terhitung berapa nilai yang dipotong dari asrama mereka sebagai bentuk hukuman. Dan juga komentar-komentar pedas yang sangat menyakitkan hati yang dilakukan oleh Snape. Jadi, untuk alasan pertama ini sepertinya berlaku umum, yakni Harry adalah anak Gryffindor yang berpotensi menyaingi prestasi besar asrama Slytherin. Hal ini membuat Snape tidak nyaman, mengingat sedari kecil Snape adalah seorang Slytherin sejati. Ketika Harry mulai bersekolah, Severus Snape langsung tidak menyukai anak yang dia janjikan akan dilindunginya ini, karena perawakannya yang sangat mirip dengan James Potter, musuh lamanya. Secara sekilas, penampilan Harry sangat mirip dengan James. Hanya matanya saja yang dia warisi dari ibunya. Harry mewarisi mata hijau Lily Evans. Selain penampilan fisik, perilaku Harry juga sangat mengingatkan Snape akan James.
Ia populer, berbakat dalam Quidditch, dan sering melanggar peraturan sekolah. Segala kenangan buruk pada masa lalunya ketika berseteru dengan James Potter selalu membayangi Snape begitu melihat wajah Harry. Maka ketika mendapati Harry sedang melanggar peraturan-peraturan sekolah atau gagal memahami dalam suatu pelajaran, Snape langsung mengejaknya sebagai sikap yang dia warisi dari ayahnya. Kata-kata pedas dan menyakitkan hati selalu menyertai ejekan-ejekan tersebut. Snape seperti mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada James, meski hanya dalam level-level tertentu yang tidak membahayakan. Harry, yang belum tahu sejarah permusuhan Snape dan ayahnya, menjadi sangat marah akan komentar-komentar pedas tersebut dan kemudian membenci Snape. Jika alasan pertama perilaku kejam Snape kepada Harry Potter adalah masalah persaingan abadi antara asrama Slytherin dan Gryffindor, lalu alasan kedua adalah dendam masa lalu Snape kepada ayah Harry, maka alasan ketiga ini adalah demi kebaikan Harry Potter sendiri. Sejak Severus berpindah posisi ke sisi Dumbledore, dia menghabiskan sisa hidupnya dengan satu tujuan, untuk melindungi putra Lily, Harry Potter. Dia dan Dumbledore tahu bahwa Voldemort belum mati, dan suatu saat pasti akan datang kembali. Untuk itu, Snape harus berperan ganda. Dia harus bisa diterima di kedua sisi, baik di sisi orang-orang Dumbledore maupun di sisi para pelahap maut. Snape sangat mungkin dicurigai oleh orang-orang di kalangan Dumbledore karena masa lalunya yang sebagai pelahap maut, dan dia bisa saja dibenci oleh para pelahap maut yang masih hidup karena hidup sebagai antek Dumbledore. Namun Snape terus hidup untuk menyelesaikan rencana Dumbledore untuk melindungi Harry dan mengalahkan Voldemort. Setelah kejatuhan pertama Voldemort, Severus tidak pernah berusaha untuk menemukan majikan lamanya. Dia juga tidak dipenjara di Azkaban karena Dumbledore dengan teguh membelanya. Menjadi orang yang dekat dengan Dumbledore di Hogwarts tentu akan menimbulkan kecurigaan di kalangan para pelahap maut yang masih setia. Untuk itu Severus mengarang fakta bahwa dia percaya Voldemort telah mati dan tidak mungkin kembali, dan kehidupan harus berjalan kembali normal. Peran Snape dalam masa ini sangat sensitif dan membutuhkan keterampilan mata-mata tingkat tinggi. Snape memiliki satu modal yang sangat cukup untuk menjadi mata-mata, yakni kemampuan oklumensi yang sangat mahir, yang bahkan tidak dapat tembus oleh Voldemort. Namun dia harus mengantisipasi akan adanya kecurigaan dari pengikut Lord Voldemort yang masih setia, yang memiliki akses ke Hogwarts. Karena jika akhirnya Voldemort bangkit kembali, semua tindakan-tindakan Snape selama menjadi guru di Hogwarts tentu akan dilaporkan oleh mata-mata pelahap maut tersebut kepada Voldemort. Maka dia harus berhati-hati dalam bersikap. Maka dia memperlakukan Harry Potter dengan sangat dingin dan tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membuatnya bermasalah. Dia harus mengesankan bahwa dia membenci Harry, anak yang telah membuat Voldemort jatuh. Sikap ini secara konsisten dia lakukan di depan umum, karena sedikit saja perbedaan dari sikap ini akan menimbulkan kecurigaan padanya di mata orang-orang Voldemort. Kebencian Snape kepada James Potter yang perawakannya sangat mirip dengan Harry sangat membantu sikapnya tersebut. Tak ada yang tahu rahasia terdalam Snape selain Dumbledore, maka tidaklah heran bila banyak orang yang mengira bahwa Snape benar-benar membenci Harry. Snape menangani semua ini dengan brilian, dan setiap tindakannya selama periode ini tidak menimbulkan ketidakpercayaan di pihak Voldemort. Bahkan pada perang sihir yang kedua, dia sukses untuk kembali menjadi mata-mata Dumbledore di lingkaran para pelahap maut. Peran Snape dalam membantu Dumbledore dan Harry untuk mengalahkan Voldemort terbilang sangat besar sekali, dan sepertinya tidak ada penyihir lain di masa itu yang mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh Severus Snape. Itulah Pottermania yang bisa saya persembahkan pada kesempatan kali ini. Jika ternyata ada alasan lain yang cukup masuk akal, mari kita diskusikan lewat kolom komentar. Dan jika ada saran atau kritik, saya akan menerimanya dengan tangan terbuka. Jangan lupa untuk mendukung saya lewat subscribe, like, dan komentar. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.